Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sikabibullah dengan NIM 23115615. Di sini saya membuat sebuah video untuk menjelaskan mengenai hasil dari analisis dan juga memvisualkan sensor IoT. Nah, di sini untuk studi kasusnya itu melakukan analisis dan visual tadi yang berfungsi sensornya ini untuk memonitoring kehadiran pengguna dengan berdasarkan penggunaan ruangan, lalu kondisi suhu ruangan dan intensitas cahaya. Lalu tujuan dari analisis ini sendiri yaitu untuk mengidentifikasi pola kehadiran penggunaan ruangan, lalu menganalisis hubungan antara jumlah orang dengan suhu ruangan, dan yang terakhir yaitu adalah memberikan rekomendasi untuk efisiensi energi berbasis data. Langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan di Google Colab-nya. Di sini di sini saya mendapatkan datasetnya dari Classroom yang sudah disediakan oleh Pak Bambang. Lalu saya melakukan eh, running, yaitu untuk mengecek datasetnya berisi apa saja. Nah, di sini ada timestamp, room ID, okupansi, temperatur, dan juga lain. Nah, langsung kita masuk ke dalam bagian A. Di sini saya sambil membaca di Classroom dengan HP. Nah, ini yang adalah memvisualkan dan kehadiran. Nah, di sini saya sudah memvisualkan kehadiran. Ini. Di situ ditanyakan yaitu kapan jam sibuk, kapan jam sepi, dan pola penggunaan ruangnya seperti apa. Saya jelaskan satu persatu. Jam sibuk sendiri ini kita dapat lihat, yaitu pada grafik ini dilihat jam sibuk adalah jam 10 sampai jam 11, yaitu di mana orang-orang itu pada bekerja, jam-jam sibuknya lah. Lalu jam-jam yang sepi itu tempat kerja pastinya, karena orang-orang ya Indonesia kan orang-orangnya ngaret ya, jadi pasti jam kerjanya pada molor-molor, dan ini pada pulang kerja juga sepi. Lalu untuk pola penggunaan ruangannya ini adalah ruangan itu digunakan paling aktif saat-saat jam sibuk, jam tadi jam 10 sampai jam 11. Lalu terjadi penurunan itu saat sore hari pulang kerja. Nah, lalu langsung masuk ke dalam bagian B, yaitu menganalisis korelasi okupansi dan temperatur. Nah, ini saya tampilkan dulu untuk heat map-nya seperti apa korelasinya. Nah, langsung masuk ke hasil korelasi antara okupansi dengan suhu atau temperatur. Di sini korelasinya adalah 0,6. 0,6 ini bersifat positif. Nah, yang berarti maka semakin banyak orang, maka suhu ruangannya akan cenderung meningkat. Nah, ini 0,6 ini bukan berarti sangat bagus atau sangat kuat, ini adalah sedang-sedang saja. Nah, langsung masuk untuk menjawab pertanyaannya, yaitu adalah apakah semakin banyak orang, suhu ruangannya meningkat? Ya, terbukti. Setelah data tadi juga semakin banyak orang, suhunya akan meningkat. Lalu korelasinya 0,6 itu sedang, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, ya cukup-cukup sajalah. Nah, langsung masuk ke bagian C, yaitu rekomendasi efisiensi energi. Nah, ini bagian C. Nah, ini merupakan visual dari analisis efisiensi intensitas cahaya dengan jam operasional. Nah, ini intensitas cahaya dengan lux, lalu rata-rata hunian. Nah, ini adalah ada bagian yang di abu-abu. Lalu menjawab uh, sebentar, menjawab
kapan AC sebaiknya diturunkan penggunaannya. Nah, AC diturunkan penggunaannya yaitu saat jam pulang kerja dan juga jam berangkat kerja atau pagi hari. Karena data-data tadi ditunjukkan yaitu jam-jam itu eh, sensor membacanya itu lebih turun, suhunya lebih dingin. Nah, lalu yang kedua, apakah lampu menyala secara optimal? Nah, di sini abu-abu ini merupakan lampu yang belum menyala secara optimal karena tadi kan secara data yang sudah dijelaskan yaitu jam sibuk adalah jam 10 sampai jam 11, di mana jam 12 sampai jam 1 ini merupakan jam-jam istirahat atau makan siang. Namun mengapa dalam sensor masih terbaca dia masih tinggi, yaitu di bawahnya sedikit dari sini. Nah, ini berarti di sini adalah merupakan yang belum optimal. Lalu yang terakhir yaitu membuat rekomendasi berbasis data. Nah, di sini saya membuat tiga rekomendasi. Yang pertama itu adalah optimasi penggunaan AC berdasarkan okupansi atau banyaknya orang. Nah, karena tadi kan 0,6 itu tidak terlalu tinggi. Nah, di sini kita dapat membuat AC itu secara adaptif atau dapat naik turun tergantung dari orangnya atau jumlah orangnya. Nah, AC dapat diturunkan penggunaannya itu saat jam-jam istirahat yaitu dari jam 12 sampai jam 1. Karena kan orang-orang pasti pada sibuk untuk mencari makan siang lah atau entah ibadah atau entah ngapain. Lalu yaitu jam 4, jam sore atau jam pulang kerja itu juga diturunkan anunya lah. Untuk optimalnya itu adalah bekerja saat jam-jam 10 sampai jam 11. Ini paling tinggi sendiri juga. Nah, ini adalah jam-jam sibuk. Nah, itu hasil dapat digunakan secara maksimal. Nah, untuk manfaatnya, kenapa saya memberikan rekomendasi pertama ini, yaitu mengurangi konsumsi energi tanpa mengorbankan kenyamanannya. Ya, kita udah tahu bahwa AC diturunkan itu listriknya akan kurang, namun karena itu kan jamnya sepi, jadi nggak berpengaruh ke orang-orangnya. Lalu yang kedua adalah pendinginan, ruangannya itu akan lebih efisien dan juga tepat sasaran atau lebih pas lah. Nah, karena tadi kita fokuskan ke jam sibuk, maka saat jam sibuk orang-orang tidak merasa kepanasan atau gerah. Lalu yang kedua adalah rekomendasi pengaturan lampu otomatis berbasis kehadiran atau berbasis orang yang ada. Nah, kita dapat lihat korelasi antara like dan juga okupansi dan juga like itu adalah 0,8, 0,87. Ini kan juga lumayan tinggi atau sangat kuat. Nah, di sini eh, a- atau saya dapat merekomendasikan lampu ini diimplementasikan atau dibuat itu secara otomatis berdasarkan kehadiran atau jumlah orangnya. Nah, ini lampu ini dapat dikurangi intensitasnya itu saat orangnya kurang dari 2 orang atau ruangannya kosong. Nah, ini bisa digunakan dimming system, ya bukan sekedar on off biasa. Nah, ini manfaat dari rekomendasi ini yaitu menghindari pemborosan energi listrik ya sama kayak tadi karena lampu yang menyala itu lebih efisien ya, dan juga saat dibutuhkan saja maka listriknya lebih efisien. Lalu lampu juga lebih panjang umurnya karena lampu juga tidak bekerja selalu terang benderang. Ada beberapa jam yang ia tidak terlalu terang banget. Nah, lalu yang terakhir itu sistem pencahayaannya ini akan lebih responsif dan juga cerdas karena berdasarkan tadi jumlah orang di dalam ruangannya. Lalu rekomendasi yang terakhir yaitu adalah integrasi smart system office yang terpusat.
Nah, dari ketiga variabel tadi yaitu okupansi, temperatur, light, itu memiliki korelasi yang positif. Nah, di sini lihat. Jadi, nah ini tidak ada yang minus. Nah, karena setiap perubahan dari okupansi atau jumlah orang itu mempengaruhi suhu serta penyayaannya secara langsung, maka pola ruangannya ini bersifat berulang atau kita dapat memprediksi eh, berapa jumlah orang di dalam ruangannya itu. Nah, integrasinya ini dapat dilakukan ke seluruh sensor dalam satu sistem kontrol sistem IoT di dalam smart office itu sendiri. Lalu sistem otomatis ini kan akan dapat mengontrol suhu AC, mengontrol lampu secara real time, lalu menggunakan data-data tersebut untuk memprediksi kapan sih jam sibuk, kapan sih jam sepi. Nah, lalu dari situ akan didapatkan manfaat yaitu energi akan sangat maksimal atau efisiensi energinya sangat maksimal. Lalu operasional dalam smart office itu eh, lebih cerdas dan juga lebih mantap lah pokoknya. Lalu yang ketiga adalah keputusan ini berdasarkan pengambilan keputusan tadi kapan hasilnya dinaikkan, kapan lampu diturunkan itu kan berdasarkan data bukan hanya sebuah asumsi. Jika ini diintegrasikan ke dalam satu sistem smart office yang terpusat. Mungkin itu saja untuk video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.